Oke, selamat datang semua ya. Selamat pagi, selamat datang di pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan kedua ini kita membahas kelangkaan sumber daya alam. Ada 4 pokok materi pembelajaran, yaitu apakah penyebab kelangkaan sumber daya alam, kemudian dampak dari adanya kelangkaan tersebut, kemudian bagaimana mengukur ketersediaan sumber daya alam dan mengukur kelangkaan dari sumber daya alam tersebut. Nah, kurang lebih ini adalah peta sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia ya. Jadi seperti bisa kita lihat, misalnya di Lok Semawe itu ada minyak bumi ya. Bengkalis juga minyak bumi, Kepulauan Natuna juga ada minyak bumi, di Jogja itu ada granit ya. Kemudian di Sumbawa itu ada gips, Buton itu aspal. Jadi ini beberapa kekayaan sumber daya alam kita yang sifatnya tidak terbarukan. Nah, berikut ini adalah prediksi habisnya sejumlah sumber daya alam pada tahun 72. Jadi tahun 72 ada sebuah buku yang memprediksi habisnya sejumlah sumber daya alam. Aluminium 2072. Tembaga tahun 2008. Masih ada tembaga nggak sekarang kira-kira? Masih kayaknya ya. Emas diprediksi habis tahun 83. Sampai sekarang Freeport masih menambang. Besi sangat lama ya, masih 2212, minyak bumi 2003. Kemarin saya perasaan masih ngisi bensin minyak bumi. Gas alam 2010 masih ada, perak tahun 88 dan zinc tahun 95. Jadi ini prediksi ini adalah prediksi dari buku yang berjudul The Limit to Growth, dan buku ini sangat terkenal. Namun ternyata terbukti prediksi buku ini salah. Ya karena kan tentu ada aspek-aspek prediksi yang mungkin tidak terkira pada waktu itu. Misalnya mungkin tidak terprediksinya adanya perubahan gaya hidup misalnya, atau perubahan teknologi, atau misalnya keberadaan barang substitusi. Jadi mungkin zaman waktu ini diprediksi ya mungkin juga tambang emas baru waktu itu mungkin banyak yang belum ketemu. Kemudian ada tambang-tambang tembaga lain ataupun tambang perak lain yang belum ketemu. Konsumsi perak kita mungkin makin menurun. Zaman dulu mungkin sendok garpu banyak yang dari perak, sekarang mungkin orang nggak perlu dari bahan perak. Kemudian juga penggunaan minyak bumi dan gas alam untuk pembangkit listrik juga semakin menurun. Untuk kebutuhan industri juga semakin menurun. Ditemukan substitusi lain seperti mungkin nuklir, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Nah, ini untuk Indonesia ya data ini. Jadi produksi minyak bumi di Indonesia selama 10 terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi 283 juta barel tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang ini, maka Indonesia mengimpor terutama dari Timur Tengah, sehingga ketergantungan impor mencapai sekitar 35%. Produksi kita terus menurun, populasi penduduk kita terus naik, industri kita terus berkembang, perekonomian kita terus berkembang, dan itu kan pakai minyak bumi ya, maka ya nggak heran kalau kemudian mau nggak mau kita impor. Ini gas bumi ya, jadi tahun 2018 produksi gas bumi kita 2,9 juta
CF ya, million standard cubic feet, terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri ya, industri feedstock atau apa namanya pakan hewan atau energi, pembangkit listrik, gas kota serta gas lift sebesar 1,7 juta mmscf. Selain itu juga sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan pipa sebesar 1,2 juta mmscf. Sebentar ya. Namanya juga anak-anak ya. Kita lanjut ya. Persentase ekspor kita baik melalui pipa ataupun dalam bentuk LNG ya terhadap total produksi gas bumi menurun dari 50% menjadi 40%. Jadi ekspor kita semakin menurun. Proporsi yang kita ekspor ya. Karena tentu penggunaan dalam negeri ya kita bisa lihat di grafik ya, produksinya juga menurun. Sementara kan ekonomi kita terus berkembang. Nah, untuk batu bara, jadi perkembangan produksi batu bara periode tahun 2009 sampai 2018 justru mengalami peningkatan yang cukup besar. Jadi kita makin banyak menggali batu bara dengan capaian produksi pada tahun 2018 sebesar 557 juta ton. 63%-nya diekspor, dan ekspor itu sebagian besar ke Cina dan India. Nah, tingginya angka ekspor batu bara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia selain Australia. Jadi Australia sendiri juga sebenarnya negara yang ekonominya juga bergantung pada sumber daya alam. Nah, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita kan mau ngomongin kelangkaan sumber daya alam. Tapi sebenarnya dimaksud kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kita tidak punya cukup sumber untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan akan lebih banyak daripada jumlah barang atau jasa yang tersedia. Jadi meskipun jumlah sumber daya alamnya sedikit, tapi kalau kita nggak butuh, ya itu namanya kita nggak mengalami kelangkaan. Oh, memang kita nggak butuh. Tapi meskipun jumlahnya banyak, kalau itu kurang, ya langka. Ya. Jadi ini tergantung persepsi kita. Kita tuh butuhnya berapa, baru dilihat stoknya berapa. Nah, penyebab kelangkaan ini yaitu pertama, pertumbuhan penduduknya semakin cepat. Yang kedua, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Misalnya pertama mungkin butuhnya punya HP, sembarang HP boleh. Terus habis itu Android, ya mungkin sembarang Android boleh. Terus tiba-tiba punya setahun, misalnya Xiaomi Note, punya setahun ngelihat Samsung Galaxy Note kok kayaknya pengen ya Xiaomi ini jadi terasa jelek gitu. Beli. Padahal Xiaomi tadi sudah memenuhi kebutuhan ya, kameranya juga udah bagus gitu. Kecuali kalau kalian seorang sinematografer gitu ya. Tapi kalau cuma buat bikin video-video nggak jelas gitu, ini kan Xiaomi juga cukup-cukup aja sih ya kan gitu. Tapi tiba-tiba kalian ngelihat iklan Galaxy Note pengen. Baru punya setahun lihat oh Apple ngeluarin yang baru pengen. Jadi yang nggak ada batas ya. Meskipun sebenarnya alat yang lama pun sebenarnya sangat memadai gitu untuk kebutuhan kalian. Kamera HP sudah 2, lihat oh keluar baru 3. Terus habis itu jadi pengen ganti. Tiba-tiba keluar lagi kamera baru 4, pengen ganti. Padahal kan sekali foto kamera yang dipakai cuma 1 doang gitu.
Dan paling kalian foto apa sih? Gitu. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu memang trik marketing ya. Jadi kalian merasa kalian wah ini lebih canggih, padahal ya kalau kalian cuma moto-moto biasa, kamera satu pun juga cukup gitu. Kemudian juga penyebab kelangkaan yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi. Ya memang ada keterbatasan kemampuan produksi dan bencana alam. Nah, isu kelangkaan sumber daya alam pertama kali dibahas pada The National Conservation Commission tahun 1908. Menurut menurut komisi ini, penyebab kelangkaan sumber daya alam antara lain pertama tidak ada populasi yang stabil, dan kelangkaan terjadi terutama di negara-negara industri di mana pendapatan per kapita tinggi. Jadi justru kalau menurut komisi tahun 1908, kelangkaan terutama di negara yang pendapatan per kapitanya tinggi. Karena ya mereka ini adalah ya makin banyak ini makin banyak maunya. Tapi kalian juga harus ingat, tahun 1908 ini Indonesia masih dijajah, India masih dijajah, Cina masih dijajah. Mayoritas dunia Afrika, Asia, Afrika, Amerika Latin ya masih dijajah ya. Saya nggak tahu kalau Amerika Latin ya pada era-era ini. Jadi konvensi tahun 1908 ini mungkin berisi para penjajah. Jadi ya namanya juga perkumpulan para penjajah. Ya mereka menganggap masalah dunia itu adalah masalah di negara mereka gitu. Kalau kelangkaan yang terjadi di negara-negara yang terjajah, negara-negara jajahan itu bukan masalah dunia gitu. Jadi kelangkaan yang terjadi di Nusantara atau kelangkaan yang terjadi di India, orang yang mungkin kekurangan makan, orang yang mungkin kekurangan pakaian, ya itu tidak dianggap masalah karena tahun 1908 ini adalah perkumpulan para penjajah. Jadi ini harus dipahami ini sejarahnya. Nah, setiap individu ini penyebab kelangkaan yang kedua ya, setiap individu bertujuan untuk menciptakan nilai terbesar dari produksi. Maksudnya tuh intinya gini, setiap orang berusaha untuk dari sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada ini berusaha untuk menciptakan value terbesar gitu. Kira-kira sumber daya alam ini maksimum bisa kita pakai untuk bikin apa gitu. Sehingga akhirnya kan ya terus terjadi apa kayak perbaikan-perbaikan, dan perbaikan-perbaikan itu kan mengakibatkan yaitu tadi barang yang lama yang sebenarnya masih bagus jadi dibuang gitu. Sehingga kalian terus berproduksi yang baru yang lama kemudian terbuang. Padahal kalau dipikir-pikir ya apa yang lama sebenarnya masih bagus-bagus aja. Mobil keluaran 10 tahun yang lalu pun ya, sama ya nggak beda jauh kok dengan mobil yang keluar tahun ini gitu. Cuma ya itu tadi karena ada value baru dan kalian merasa oh sepertinya butuh padahal bisa jadi nggak butuh-butuh banget sehingga akhirnya terjadi produksi barang yang mungkin berlebihan. Penyebab kelangkaan yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar dan kebijakan publik. Jadi ya adanya ketidaksempurnaan pasar ya bisa jadi karena eksternalitas dan lain-lain, juga dari segi kebijakan. Ketidaksempurnaan pasar ini mungkin nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan besok mungkin ya, nanti kita lihat. Dan juga meningkatnya permintaan tambang. Nah, isu-isu terkait ketersediaan dan kelangkaan, contohnya adalah Thomas Malthus ya pada abad ke-18, di mana perkembangan penduduk ini akan melampaui ketersediaan sumber daya alam. Sehingga akibatnya akan terjadi kelangkaan tadi. Ada juga conservation movement yang dipimpin oleh Theodore Roosevelt, di mana pertumbuhan ekonomi punya keterbatasan sumber daya fisik yang tidak bisa diatasi teknologi. Jadi kalau menurut pandangan conservation movement ini, sehebat apapun teknologi kita, ya tetap ada batasan sumber daya gitu. Mau di seperti apapun, ya sumber daya alam ini ada batasnya. Kemudian studi Barnett dan Morse tahun 63 yaitu menghubungkan kelangkaan dan pertumbuhan.
dan publikasi Meadows dan kawan-kawan yang membahas tentang the limit to growth ya, yang kurang lebih mirip sama conservation movement di mana ada batas dari pertumbuhan. Jadi kalau misalnya prediksi Meadows yang the limit to growth tadi terwujud, ya kita sekarang nggak bisa pakai Zoom karena laptop ini prosesornya selain pakai silikon, dia juga menggunakan emas. Emasnya udah habis. PCB-nya pakai tembaga, tembaganya udah habis. Jadi kalau seandainya prediksi Meadows ini benar, kita sudah kembali ke abad pertengahan. Kalian mungkin nggak kuliah di STAN lagi, tapi kalian ya yang cowok-cowok mungkin kuliah militer atau bertani, kita nanti mungkin perang dengan negara sebelah panah-panahan gitu. Itu kalau prediksi Meadows tercapai, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi. Ngomong-ngomong ya, buku The Limits to Growth-nya Meadows ini, Meadows kemudian menulis ulang. Saya lupa judulnya, jadi ibaratnya kalau nggak salah judulnya kurang lebih gini. Mungkin ya saya rada lupa, Revisiting the Limits to Growth ya. Jadi kayak buku ini mungkin terbitan tahun 2010-an ya 2010-an sekitaran itulah gitu. Jadi dia sendiri merefleksikan ulang gitu tentang buku ini di tahun 2010. Tapi yang namanya pakar tentu ya salah itu adalah hal yang biasa. Jadi juga kita nggak perlu terlalu yang namanya juga pada masa itu pengetahuannya seperti itu. Nah, pemikiran sebentar ini gimana ini? Sebentar ya. Floating meeting. Oke. Nah, berikutnya kita membahas pemikiran mengenai kelangkaan pangan di masa depan ya. Jadi kelangkaan pangan di masa depan ini pertama kali dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus tahun 1700-an, di mana pertumbuhan penduduk akan bertambah secara eksponensial, sedangkan pangan akan bertambah secara linier. Jadi penduduk ini nambahnya begini, linier ya, sementara pangan ini naiknya seperti ini. Di titik ini kan sudah impas, di titik ini berarti penduduk sudah melampaui pangan dan kemudian kita ada dua solusi. Mati kelaparan, mati dibunuh orang, sama tiga, atau kita hidup dengan cara membunuh orang, alias berperang. Jadi kalian cuma punya dua solusi kalau menurut Malthus, antara hidup miskin atau menang perang. Jadi akan terjadi peperangan. Peperangan itu adalah metode untuk membalance, menyeimbangkan kehidupan di bumi. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Robert Malthus adalah menunda menikah dan membatasi punya anak. Jadi pemikiran soal KB atau keluarga berencana ini pertama kali pencetusnya adalah Thomas Robert Malthus. Dan Malthus ini dia bukan sekedar ngomong saja, tapi dia menjalaninya. Kalau nggak salah Malthus ini baru menikah mungkin umur 30-an. Ya, itu adalah era di mana orang banyak yang meninggal sebelum mencapai usia 40 gitu. Di mana banyak orang menikah usia belasan tahun, belum sampai 20 sudah menikah, 18, 19, atau bahkan kalau bukan bangsawan bahkan mungkin ya 13, 14 gitu. Jadi kebayang Thomas Malthus menikah di usia 30-an itu ya sangat-sangat telat nikah di masanya. Jadi dia sendiri membuktikan ajakannya gitu. Bukan sekedar hanya motivator. Nah, kelangkaan ini juga dikemukakan oleh Club of Rome yang menyatakan bahwa pertumbuhan itu punya keterbatasan. Nah, menurut Meadows, dalam bukunya yang Limit to Growth tadi menambahkan bahwa terjadi keruntuhan ekonomi pada abad 21 yang diawali dengan
penurunan makanan dan sumber daya alam akibat tingginya polusi di bumi. Daripada prediksi dari Midos tadi ya, pada abad 21 ekonomi kolaps karena kita kekurangan makanan, kita kekurangan sumber daya alam. Salah satu penyebabnya adalah tingginya polusi di bumi. Sejauh ini ekonomi kita belum kolaps ya, kolaps karena virus, justru lebih karena virus. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh waspada ya. Kita juga tetap harus waspada. Nah, ini adalah kurva Kuznets. Nah, kalau kalian melihat kurva, ya ini tipsnya nih. Yang pertama kalian harus lihat adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya apa? Pendapatan. Ya. Sumbu Y-nya apa? Dampak. Ya. Nah, sumbu X itu adalah yang mempengaruhi. Jadi yang kalian manipulasi ini sumbu X. Kalian bergesernya ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Kalau sumbu Y itu ngikutin aja. Jadi konsekuensi kalian bergeser ke kiri ke kanan, nah Y itu cuma ngikutin aja. Gitu. Jadi kurva Kuznets ini menggambarkan pengaruh dari pendapatan dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Ya, jadi dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Ini kurang lengkap ya. Kalau kita lihat deskripsi ini ya, dampak terhadap pencemaran lingkungan. Jadi ketika ekonomi sebuah negara itu makin tinggi, awalnya pencemaran lingkungan ini naik. Tapi kalau kalian sudah mencapai level tertentu, ekonominya makin maju, kalian malah makin ramah lingkungan. Seperti negara-negara Eropa sekarang, ya yang mencemari lingkungan dulu ya Amerika, Inggris, Jerman, Prancis. Zaman dulu mereka ini ya pencemar lingkungan. Tapi ketika ya awalnya namanya juga orang kelaparan. Yang penting kan kebutuhannya tuh dipenuhin dulu gitu. Orang kelaparan kalian ngajak ngomong soal lingkungan dibacok. Ya. Kalian misalnya ada orang-orang yang makannya dari hutan terus kalian larang nggak boleh makan nggak boleh nebangin hutan misalnya, dia kelaparan kalian dibacok gitu. Meskipun sebenarnya pelaku penebangan mayoritas mungkin bukan masyarakat sebenarnya, bisa jadi industri. Memang masyarakat berapa sih banyaknya nebang gitu. Jadi ketika orang dalam kondisi masih kelaparan, nggak bisa diajak ngomong lingkungan. Kalau dia sudah kenyang, kekhawatiran terhadap kesehatan sudah tidak ada, anaknya sekolahnya udah bagus, hidupnya sudah tenang, baru kalian ngajak ngobrol soal pencemaran enak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang terjadi di Eropa. Jadi awalnya mereka ya memenuhi kebutuhan dulu, kemudian nanti begitu sudah makmur, baru kemudian kita bicara soal pencemaran. Indonesia pun sama, di era sekarang dengan tingkat ekonomi Indonesia sekarang, kalau orang Indonesia diajak ngomong soal pencemaran dan lingkungan, tentu akan sulit gitu. Kita ngomongin green economy gitu, ya sulit karena ya tahu sendiri gitu, banyak yang penghasilannya pas-pasan, banyak yang mungkin penghasilannya harian, jaminan sosial kurang, sekolah kalau nggak dapat negeri mungkin harus bayar, dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah adalah kita hidup di era yang berbeda.
di era zaman dulu ketika orang-orang Eropa dan Amerika ini bikin pencemaran, mereka mungkin bisa mencapai titik ini dulu, kemudian menurun enak. Kalau kita sekarang ini rada repot. Untuk mencapai titik ini dulu bisa-bisa hewan sudah punah duluan gitu karena eranya sudah berbeda. Kita ya namanya kita munculnya belakangan. Kalau kita nunggu ini dulu bisa-bisa ya hewan-hewan punah dulu, bisa-bisa mungkin beberapa pulau di Indonesia tenggelam dulu gitu baru kita mencapai level ini. Nah, ini memang kesulitannya. Tapi ini sebenarnya maksud kurva Kuznets itu begitu bahwa adalah salah kalau kita menganggap makin tinggi pendapatan tingkat pencemarannya akan semakin tinggi. Itu setengah benar di tahap awal seperti itu, tapi kalau sudah melampauinya kita akan cenderung ramah lingkungan. Jadi kayak kalau kalian baca deskripsi kota London di abad 19 itu joroknya seperti apa, tapi kalau kalian datang ke sana sekarang sangat hijau, sangat bersih dan sangat asri. Nah, kemudian ada kutukan sumber daya alam ya, atau resource curse. Jadi Jadi istilah ini dikenalkan oleh ekonom Inggris ya, namanya Richard Auty tahun 93. Jadi fenomena resource curse atau kutukan sumber daya merujuk pada fenomena di mana negara-negara dengan sumber daya alam khususnya tidak terbarukan yang melimpah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya tersebut. Nah, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama adalah konflik yang berlatar belakang politik terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, ketimpangan dalam pembagian manfaat dari sumber daya alam. Jadi yang nomor satu ini adanya konflik yang berlatar belakang politik ya. Jadi kayak misalnya kalau kayak di negara-negara Afrika terjadi peperangan gitu. Jadi terjadi peperangan antar suku sehingga akhirnya sumber daya alamnya meskipun kaya tapi tidak bisa diekstrak gitu. Jadi ya ibaratnya gimana mau berinvestasi kepada masyarakat, kepada rakyat kalau mereka sendiri kalau mereka sendiri tanda kutip nggak punya rakyat gitu. Ya karena gerilyawan atau pemberontak-pemberontak dan milisi-milisi ini kan belum tentu jadi pemerintah gitu. Maka dia ekstrak untuk manfaat dia sendiri gitu. Yang kedua adalah ketimpangan dalam pembagian manfaat ya. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Ya sumber daya alam ini tidak dirasakan oleh semua orang, tapi hanya dirasakan oleh segelintir orang saja di dalam sebuah negara. Kemudian juga perilaku pemburu rente ya, yaitu pihak yang menggambarkan perilaku yang menggambarkan pihak yang memanfaatkan atau mencari keuntungan karena memiliki privilege atas akses terhadap sumber daya alam dan pasar. Jadi perilaku pemburu rente ini ya perilaku yang menggambarkan ada pihak yang berusaha mencari keuntungan karena punya privilege atas akses terhadap sumber daya alam dan pasar. Gampangnya gini, oke ya, sekarang kita beralih ke whiteboard ya. Oke ya, kalau kalian nggak pindah ke whiteboard, kalian bilang ke saya ya. Ini saya asumsikan udah pindah ke whiteboard. Oke.
kita bahas definisi rent dulu ya, karena kita banyak menggunakan istilah rent atau rente dalam sumber daya alam, tapi saya khawatirnya kalian nggak paham konsepnya. Jadi kalau kalian dulu masih ingat waktu belajar pengantar ekonomi, saya yakin kalian pasti dapat ya. Faktor produksi itu kan misalnya tenaga kerja atau labor. Labor itu dapatnya wage ya atau gaji. Kemudian capital atau modal itu rent atau sewa. Sewa dari modal tadi. Entrepreneur atau pengusaha, entrepreneur ya. Itu memperolehnya adalah profit. Jadi di sini kan kalian memaknai rent ini adalah sewa, sewa dari modal. Jadi bahkan sekalipun misalnya kalian adalah seorang entrepreneur dan kalian dalam berusaha itu menggunakan modal, kalian memperoleh rent dari modal tadi. Selain kalian punya profit, ya. Misalnya nih kalau kalian murni entrepreneur, capitalnya nyewa, maka itu keuntungan kalian murni profit. Capital rent-nya adalah sewa mesin tadi. Misalnya nih kalian pengusaha toko nih, ya kalian jualan retail, kalian jualnya di ruko, ruko ini milik kalian sendiri, ya. Ruko ini milik kalian sendiri. Nah, kalian setahun profitnya adalah 30 bukan 30 ya. Setahun profitnya misalnya 120 juta. Nah, apakah 120 juta ini profit karena entrepreneur kalian semua? Enggak, Pak. Ya, betul. Bukan. Ruko ini berapa sewanya setahun kalau kalian nyewa? Kalau seandainya kalian nyewa, sebentar nih kayaknya ada pengamen, bentar ya saya tutup pintu dulu ya. Kalau seandainya ruko kalian itu kalian sewakan, sewanya setahun adalah 50 juta, maka sebenarnya profit dari entrepreneurship kalian itu cuma 70 juta. Yang 50 juta ini adalah rent yang kalian peroleh dari ruko tadi. Karena ruko tadi kalau kalian sewakan kalian sebenarnya dapat 50 juta. Tapi karena kalian nggak nyewa, karena kalian pakai sendiri kan kalian nggak dapat sewanya. Tapi kalau dipikir lagi balik-balik, misalnya kalian nggak punya ruko dan kalian mau menyewa ruko identik dengan kalian, misalnya persis sebelah dan sewanya 50 juta, maka profit kalian sebenarnya cuma 70 juta. Maka profit dari entrepreneurship kalian sebenarnya hanya 70 juta, yang 50 juta ini adalah rent dari ruko. Ya. Capital seperti itu. Jadi rent adalah sewa. Nah, sumber daya alam ini memang bisa dianggap sebagai capital, misalnya kayak lahannya, atau kenceng banget ini ya. Ini banyak sekali gangguan.
Ya, ini dinamika ngajar dari rumah nih seperti ini ya. Banyak gangguannya. Nah, sumber daya alam ini dianggap sebagai capital yang memberikan rent. Misalnya gini, kalau lahan kan jelas rentnya ya. Misalnya pemerintah punya sumur minyak bumi, ya. Sumur minyak bumi ini kemudian dikelola oleh yang ngelola misalnya perusahaan asing, Chevron, ini misalnya Chevron misalnya. Nah, kemudian pemerintah ini cuma tinggal terima beres bagi hasilnya. Pemerintah terima bagi hasilnya. Kenapa pemerintah nggak ngapa-ngapain dapat bagi hasil dari Chevron? Karena pemerintah adalah pemilik dari sumur ini. Sumur ini kan sumber daya alam, ini adalah modal. Maka bagi hasil dari Chevron ini bisa kita anggap sebagai sewa gitu. Meskipun mungkin bukan sewa beneran gitu dalam artian ini, tapi itu sebabnya kenapa kalau kalian dalam sumber daya alam nanti yang namanya profit ini kalian akan banyak nyebutnya sebagai rent. Nah, kenapa harus saya jelaskan sekarang? Karena ini kan kalian ada istilah pemburu rente ya, atau rent hunter. Ya. Jadi orang yang memburu rente. Nah, pemburu rente ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memperoleh rent ini gitu. Karena dia punya privilege. Privilege-nya misalnya yang namanya tanah ini kan ciptaan Tuhan ya, bukan ciptaan manusia ya. Bebas dong siapapun menggunakan, kan seperti itu. Tiba-tiba sepetak tanah ini oleh negara dipatok, blek. Ini adalah hak miliknya si A, terserah si A mau menggunakan seperti apa. Ya. Itu kan privilege gitu. Tanah ini kan ciptaan Tuhan gitu loh. Emang siapa manusia kok bisa mengklaim? Tapi karena ada ketentuan hukum memberikan privilege kepada seseorang, maka orang tersebut jadi punya kepemilikan atas tanah. Nah, terhadap tanah tadi kemudian bisa dia sewakan jadi kos-kosan, jadi rumah kontrakan, atau rumah dia pakai sendiri, ruko disewakan atau ruko dia pakai sendiri. Dia bangun pabrik sendiri atau dia sewakan ke pabrik. Gara-gara ada privilege ini, dia bisa dapat rent. Nah, ini yang namanya rent hunter. Itu kalau privilege-nya dalam artian legal. Ada juga privilege dalam artian ilegal. Misalnya di negara yang mungkin tingkat korupsi, kolusi, dan nepotismenya tinggi. Meskipun ibaratnya gini, misalnya nih misalnya untuk kayak pengadaan. Meskipun pengadaannya mungkin terbuka bebas, tapi kalau misalnya tingkat korupsinya tinggi, kolusinya tinggi, sehingga yang bisa mengakses pengadaan ini hanya orang-orang yang punya privilege tertentu, misalnya pengusaha yang berkoalisi dengan politisi tertentu atau pengusaha yang punya kedekatan tertentu dengan seorang pejabat atau gimana, sehingga nilai pengadaannya lebih mahal daripada yang harusnya dia bayar. Misalnya, normalnya pengadaan barangnya harganya 100 juta nih, harga pasaran. Tapi karena pengadaan ini bisa diatur, sehingga hanya orang yang punya privilege tertentu saja yang bisa mengadakan. Sehingga nilai kontraknya menjadi 140 juta, ya, maka kan ada kemahalan 40 juta nih. Nah, 40 juta ini adalah rent yang asalnya dari privilege tadi. Ya. Jadi privilege ini diperlakukan seperti capital. Ya. Jadi kurang lebih
Seperti itu definisi rent hunter ini atau pemburu rente. Ya, kita udah kembali ke slide ya. Kalau belum kembali ke slide, kalian bilang ke saya aja. Jadi pemburu rente ini, perilaku pemburu rente adalah perilaku yang menggambarkan adanya pihak-pihak yang dia punya privilege atas akses terhadap sumber daya alam tadi, atau privilege atas pasar sumber daya alam tadi, sehingga dia bisa mencari keuntungan tambahan, keuntungan yang berasal dari privilege tadi, gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang ya ini tadi terkait pemburu rente, ya mungkin di negara-negara tertentu, kenapa misalnya pengusaha ini bisa dapat hak pengelolaan hutan sebesar itu, padahal harusnya izin ini nggak dikeluarkan. Nah, bisa jadi karena ada kedekatan. Nah, kedekatan ini ya kedekatan entah emosional atau kedekatan rekening atau apa gitu. Nah, ini adalah perilaku pemburu rente. Ini adalah salah satu dari pemburu rente yang menyebabkan resource curse tadi. Jadi kutukan resource. Gara-gara perilaku pemburu rente ini, akhirnya ada pihak-pihak yang bisa dapat akses dengan harga yang lebih murah, penerimaan pajaknya jadi lebih kecil, terjadi pencemaran lingkungan, dan seseorang nggak harus dihukum. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab kutukan sumber daya alam yang keempat adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Ya, pencemaran ini tentu biasanya, pencemaran adalah hal yang wajar terjadi. Yang nggak wajar adalah ketika kemudian negara membiarkan pencemaran ini terjadi. Karena ya kayak limbah tekstil itu kan seharusnya bisa diolah. Yang jadi permasalahan, kenapa kok limbahnya tidak diolah? Penambangan emas menghasilkan limbah merkuri, kan limbah ini bisa diolah. Pertanyaannya kenapa kok tidak diolah? Atau bukan mungkin anggap pun tidak diolah kan bisa dikendalikan gitu. Kenapa kok tidak dikendalikan? Nah, ada juga Dutch disease ya atau penyakit Belanda. Nah, Dutch disease ini adalah pertumbuhan penerimaan yang tinggi dari sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi penerimaannya tinggi, tapi dari sumber daya yang tidak terbarukan, misalnya minyak ya, menimbulkan dampak negatif pada sektor ekonomi lainnya. Jadi gara-gara penerimaan yang tinggi dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, kemudian memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi lainnya. Fenomena ini terjadi di Belanda tahun 60-an. Jadi ketika negara itu menemukan gas, memicu lonjakan ekonomi. Tapi ketika ekonomi penerimaan dari sektor gas ini meningkat, tiba-tiba kinerja sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor pertanian, menurun. Kenapa? Karena ketika terjadi penerimaan yang tinggi dari ekspor sumber daya alam, ya kan berarti kan mata uang asing banyak yang masuk ke negara kita. Akibatnya nilai tukar kita akan naik. Karena nilai tukar kita naik, produk-produk ekspor kita jadi mahal. Misalnya produk pertanian, sehingga nggak kompetitif. Di sisi lain, kalau impor lebih murah, ya karena kan nilai rupiah, nilai mata uangnya kan tinggi, sehingga barang impor itu kan jadi harganya terasa turun, sehingga akan berdampak pada industri lokal. Jadi ketika contoh ini kerasa banget kayak ketika rupiah kita 9 ribuan ya di tahun 2010, 11, mungkin 12 masih mungkin ya. Laptop murah-murah banget. HP flagship itu nggak nyampe 10 juta deh. Saya nggak tahu kalau iPhone berapa, tapi apakah nyampe di atas 10, mungkin saya nggak terlalu ingat ya. Jadi laptop
terasa murah sekali. Laptop gaming yang bagus-bagus itu nggak nyampe 10 juta. Tapi itu waktu rupiah masih 9.000. Tapi di sisi lain barang ekspor kita tentu jadi terasa lebih mahal. Jadi ini adalah Dutch disease ya. Penerimaan yang tinggi dari sumber daya alam tidak terbarukan menimbulkan dampak negatif terhadap sektor perekonomian lainnya. Nah, ini water and diamond paradox ya. Mungkin kalian udah belajar ya, mana yang lebih bernilai antara berlian dan air ya. Saya yakin kalian udah belajar. Jadi kurang lebih gini ya. Air kan lebih berguna. Air ini kan lebih berguna bagi manusia ketimbang berlian ya. Dari segi kegunaan, air lebih berguna daripada berlian. Tapi dari segi harga, berlian jauh lebih mahal daripada air. Ini dulu adalah sebuah misteri. Tapi saya kasih spoiler aja. Sekarang kita sudah bisa menganalisis mengapa kok berlian yang utility-nya lebih rendah, harganya jauh lebih mahal. Ini terkait dengan supply. Air ini suplainya sangat melimpah. Sementara berlian ini meskipun utility rendah, tapi diimbangi dengan supply yang juga jauh lebih rendah lagi. Akibatnya harga berlian ini ya jauh lebih mahal daripada harga air. Sama juga seperti guru, kan ada yang bilang guru ini kan lebih banyak memberikan manfaat daripada artis, tapi kenapa kok penghasilannya lebih rendah daripada artis? Ya karena supply guru jauh lebih melimpah daripada jumlah artis. Supply artis, berapa sih jumlah artis di Indonesia yang sukses gitu dibandingkan dengan jumlah guru. Nah, sehingga akibatnya gaji artis ini akan lebih besar daripada gaji guru. Seandainya penghasilan artis ini dibagi dengan jumlah penonton, kemudian dibandingkan guru dibagi dengan jumlah murid, gitu, maka sebenarnya per orang, tiap orang memberikan uang lebih banyak kepada guru daripada kepada artis, gitu. Itu kurang lebih jawaban atas paradoks seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Ini majalah The Economist November 2016. Jadi pertengahan abad 21, bumi akan mengalami water stress dan kita memang sedang mengalami water stress ini. Di mana suplai air tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan. Jadi suplai air ini tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, tanah subur jadi gersang, jutaan orang terpaksa bermigrasi mencari sumber air tawar. Nah, kita kan merasa bumi ini kan isinya air ya. Kalau nggak salah 2/3 permukaan bumi adalah air. Tapi air yang banyak itu tidak semuanya bisa kita konsumsi. Masalahnya di sana. 97,5% ini adalah air garam yang kalau kalian minum mati, ya nggak langsung mati sih, tapi sederhananya gini, kalau kalian tenggelam, kalau kalian sedang terombang-ambing di laut, membutuhkan penyelamatan, dan kalian merasa sangat kehausan, lebih baik kalian jangan minum air laut daripada kalian minum. Karena kalau kalian minum, kalian akan lebih cepat mati daripada mereka yang nggak minum. Sehaus-hausnya kalian, kalau kalian minum air laut ini, kalian akan merasa semakin haus. Karena ini justru akan lebih menyerap garam, lebih banyak menyerap air di dalam tubuh kalian. Kalian akan lebih selamat kalau menahan haus kalian. Jadi air ini bukan air untuk konsumsi, kecuali konsumsi ikan ya. Ikan laut, bukan ikan tawar.
Nah, air yang bisa kita konsumsi sebenarnya hanya 2,5%. Tapi tunggu dulu, 2,5% ini hampir 70%-nya dalam bentuk glacier dan snow. Yang kalau mencair bisa mencair semuanya, bisa jadi masalah. Yang 0,9% ini nggak bisa kita konsumsi karena bentuknya adalah rawa-rawa dan ya kayak apa namanya, ya kayak kelembapan lah gitu. Nah, yang bisa benar-benar kita konsumsi ini ya hanya yang 0,3% di danau dan sungai, dan yang ini air yang ada di dalam tanah ini, groundwater. Tapi air tanah ini nggak bisa kita pompa sama sekali. Nanti mungkin akan saya share lewat WhatsApp ya, bagaimana Jakarta tenggelam. Daerah-daerah di Jakarta Utara itu banyak yang tenggelam gara-gara penggunaan air tanah yang berlebih-lebihan. Jadi di Jakarta Utara sendiri sekarang banyak rumah-rumah yang berada di atas permukaan laut yang memang literally bawahnya itu laut gitu. Yang 20 tahun lalu itu adalah daratan. Tahun 2000 yang masih kemarin ya, yang masih baru-baru lah, berarti baru 20 tahun ya. Ya ketika mungkin berarti usia kalian lahir ya, itu dulu masih daratan, sekarang sudah jadi laut. Nanti saya share aja di lewat grup WhatsApp. Oke, kita lanjut ya. Nah, dampak kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif Malthusian, dan nanti ada perspektif Ricardian. Nah, dalam perspektif Malthusian ini sering dianggap perspektif pesimis ya. Yang mencetuskan adalah Thomas Malthus tahun ini, kayaknya saya salah ngetik ini. Ini mungkin ya, ini kalau mungkin ya 1789 mungkin. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Population. Jadi ini yang untuk slide bagian ini asalnya dari slide saya dulu ngajar, tapi kemudian diolah oleh Dusko ya. Makanya saya tahu ini salah ketik gitu, karena ini dulu saya ngetik. Nah, tapi ini slide yang kalian gunakan ini adalah slide dari Dusko, jadi kalian nggak usah khawatir. Kita pokoknya ikut slide Dusko ya. Apa yang diajarkan Dusko, kalian ikut. Pertumbuhan manusia jauh lebih pesat daripada pertumbuhan produksi karena adanya konsep diminishing return dalam fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi ini mengalami yang namanya diminishing return. Kita kembali ke sini ya. Kita ke whiteboard ya sekarang ya. Sebentar, saya rada lupa ya. Sebentar ya, ini ada yang nyari. Sebentar ya. Waalaikumsalam, berapa? Ya, Pak, ada Pia nggak? Oh, Pia nggak main di sini. Oh, nggak main di sini, tapi belum nanya ada. Belum nanya sama Pia. Coba kalau nggak keluar. Oh, ya udah. Kalau nggak, berarti di Clara. Kalau Clara Siva lah. Iya. Ya, sama-sama. Oke, biasa bapak-bapak tetangga nyari anaknya ya, karena biasa main sama anak saya ya. Cuman karena saya ngajar, saya suruh main di luar. Mungkin main di rumah tetangga yang lain. Oke, sebentar. Oke, saya matikan dulu share screen-nya ya. Saya coba cari filenya dulu ya. Oke, saya matikan dulu share screen-nya. Oke.
Oke ya, kita balik ke share screen lagi ya. Oke, jadi ini quantity, ini utility ya. Jadi konsep diminishing of return adalah semakin banyak kita memproduksi, jumlahnya akan semakin naik, namun kenaikan ini dia akan semakin melambat ya, makin pelan, makin pelan. Salah satu sebabnya adalah karena jadi misalnya tadinya satu laptop satu orang, kemudian satu laptop 2 orang, maka kinerjanya akan turun. Satu laptop untuk 3 orang, maka akan menurun seperti itu. Atau misalnya tadinya pabriknya punya 10 mesin jahit, pekerjanya 5, kita tambah 6, mungkin masih naik ya. Tapi ketika 10-10 kan sudah imbang. Misalnya 10 mesin jahit, pekerjanya 20, nah itu kan mulai terjadi diminishing return ya. Jadi kurang lebih konsep diminishing return itu seperti itu ya. Oke, jadi kita kembali ke slide kita. Jadi salah satu penyebab kelangkaan dalam perspektif Malthusian ini adanya diminishing return tadi dalam fungsi produksi. Makin banyak orang yang bekerja belum tentu akan menghasilkan output yang semakin banyak. Makin banyak orang yang turun bertani belum tentu hasil pertanian akan meningkat sama pesatnya. Nah, jadi pertumbuhan manusia yang jauh lebih pesat daripada pertumbuhan produksi. Sementara itu pertumbuhan manusia ini tidak diikuti dengan sudah begitu adanya diminishing return dalam proses produksi sehingga terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini kemudian menyebabkan wabah kelaparan atau penyakit atau terjadi peperangan atau perpecahan. Daripada lapar, ya mending bunuh orang saja. Kita rebut hartanya, kita rebut tanahnya. Nah, sehingga akan terjadi steady state atau ya kurang lebih, ini jumlah penduduk di bumi ini kurang lebih segini. Misalnya 1 miliar misalnya nih. Sehingga misalnya penduduknya steady state-nya 1 miliar. Melampaui dari 1 miliar nih 1,4 M. Terjadi kelaparan, ada orang-orang yang nggak tahan lapar, kemudian terjadi peperangan untuk merebut tanah, untuk melakukan penjajahan dan lain-lain. Sehingga perspektif Malthusian ini ya bisa dianggap sebagai perspektif pesimis. Nah, kemudian perspektif Ricardian ya, disebut juga perspektif eksploitatif. Jadi sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Sumber daya alam itu diubah menjadi man-made capital yang meningkatkan produktivitas di masa depan. Jadi misalnya biji besi ditransformasikan menjadi mesin. Mesin ini kemudian meningkatkan produktivitas. Kayu ditransformasikan menjadi gerobak. Dengan adanya gerobak ini, satu orang bisa mengangkut lebih banyak barang daripada kalau dia pikul sendiri. Nah, keterbatasan sumber daya alam ini ditindaklanjuti dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi maksudnya adalah mencari sumber-sumber baru, sumur-sumur minyak bumi baru, tambang-tambang batu bara baru, tambang-tambang emas baru. Kalau intensifikasi, yaitu bagaimana dengan tambang yang ada, dengan sumur yang sudah ada, tapi liftingnya bisa diperbesar, semakin efisien, sehingga semakin banyak yang bisa digunakan. Atau bisa juga intensifikasi, misalnya penggunaan besi pada sebuah kendaraan semakin sedikit. Nah, jadi intensifikasi ini bisa dalam artian intensifikasi waktu narik atau intensifikasi waktu menggunakan. Bagaimana misalnya penggunaan emas pada prosesor bisa semakin dibuat semakin sedikit, atau
dengan jumlah yang sama, tapi kemampuan prosesornya semakin meningkat. Sehingga kita mungkin nggak butuh banyak-banyak prosesor, prosesornya bisa dikurangi. Ya seperti itu. Kemudian kelangkaan sumber daya alam, kalau menurut Ricardian, akan meningkatkan harga output atau biaya ekstraksi per output tadi. Nah, peningkatan harga ini akan menurunkan demand dan memberikan insentif untuk mencari barang substitusi, sumber daya alam substitusinya. Mobil yang tadinya pakai besi, sekarang pakai plastik, misalnya gelas yang tadinya dari kaca sekarang mulai banyak gelas plastik. Ya kurang lebih seperti itu ya. Misalnya dulu orang kalau belanja harus pakai daun pisang. Kalau orang Jawa zaman dulu sekali, mungkin pembungkusnya pakai daun pisang. Kalau zaman sekarang di daerah kota kan tidak ada pohon pisang lagi, maka cari substitusi yang lebih murah, yaitu plastik tadi. Dan juga daur ulang. Jadi plastiknya didaur ulang supaya bisa digunakan kembali. Termasuk kebijakan pemerintah yang plastik bayar 200 tujuannya adalah supaya lebih banyak kita mendaur ulang plastik tadi. Jadi kita ke toko, misalnya ke Indomaret atau Alfamart, bawa plastik belanja yang lama. Tapi kalian kalau belanja ke Indomaret, ujung-ujungnya gimana? Apakah bawa plastik lama atau yang bayar 200 kan gitu. Umumnya sih kayaknya saya perhatikan kalau kayak di Indomaret, Alfamart, banyakan ya sudah bayar aja 200. Ya bukan apa-apa karena plastiknya memang dipakai untuk sampah rumah tangga. Kemudian kita pakai sehingga otomatis kita ikut buang gitu. Tapi buangnya bukan dibuang sebagai sampah saja, tapi kita gunakan dulu tanda kutip sebenarnya kita daur ulang sebagai sarana untuk menyimpan sampah. Nah, dalam perspektif Ricardian ini mengatakan kunci kesejahteraan ada pada perkembangan teknologi. Kalau teknologi kita berkembang cukup bagus, cukup tinggi, sehingga kita bisa cukup melakukan substitusi, kita bisa cukup melakukan daur ulang, maka kita akan terus tumbuh, kesejahteraan kita akan terus tumbuh. Karena meskipun ya kita kembali, kelangkaan itu kan bukan masalah jumlah, tapi juga masalah kebutuhan. Jumlah yang sedikit, kalau kita nggak butuh-butuh banget, ya nggak masalah. Kalau untuk bikin mobil, yang kita butuhkan dari besi cuma rangkanya, kemudian sisanya kita nggak butuh-butuh banget pakai besi, ya sehingga tidak terjadi kelangkaan. Sekarang memang minyak bumi ya masih banyak sebenarnya. Tapi karena kita masih sangat butuh minyak bumi, maka kita menganggap ini kita berpotensi mengalami kelangkaan. Tapi kalau kemudian kita bisa beralih, energinya bukan dari minyak bumi lagi kendaraan, tapi dari listrik, tapi listriknya yang benar-benar ramah lingkungan, ya maka kita nggak akan mengalami, kita tidak akan lagi menyebut minyak bumi ini langka karena kita nggak butuh amat lagi. Jadi kuncinya adalah di perkembangan teknologi kalau perspektif Ricardian. Nah, ada 3 alternatif ya untuk meredam tekanan pada aset-aset lingkungan karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan. Yang pertama adalah eksplorasi dan penemuan sumber-sumber baru akan terus. Jadi gini, eksplorasi, jadi mengatasi kelangkaan alternatifnya 3. Yang pertama adalah eksplorasi dan penemuan sumber-sumber baru. Nah, hal ini akan terus berlangsung selama
marginal discovery cost bukan berlangsung selama gitu. Sorry, ini bukan berlangsung selama nih. Sebentar ya, saya hapus dulu. Oh, bukan yang ini. Oke, ini bukan selama. Kalau selama ya, selama marginal, ini kita hapus dulu ya. Jadi eksplorasi akan terus berlangsung selama marginal scarcity rent lebih besar dari discovery cost. Ini maksudnya apa? Selama kelangkaan ini, rent dari kelangkaan ini lebih tinggi daripada discovery cost atau biaya pencarian, orang akan sibuk mencari. Jadi misalnya selama harga emas ini, misalnya nih, emas ini kan barang langka, dan asumsikan karena langka, semakin dia langka harganya akan semakin naik. Nah, tapi kalau emas ini kan memang tergantung spekulasi ya. Kita asumsikan ini aja deh, minyak bumi aja deh, minyak bumi aja. Jadi minyak bumi ini misalnya ini semakin langka, lama-lama harganya akan semakin naik. Maka ini akan mendorong orang untuk mencoba untuk melakukan eksplorasi selama biaya discovery-nya ini masih lebih kecil daripada keuntungan yang didapat karena adanya kelangkaan. Karena adanya kelangkaan kan harga kan mahal sekali ya. Sehingga discovery cost ini mau naik-naik juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau sampai ketemu, discovery cost-nya kan masih lebih rendah daripada harga ekstraknya. Sehingga perusahaan ini akan tetap untung gitu. Akan terus mencari karena ini ada potensi keuntungan di sana. Nah, kalau scarcity rent ini dengan discovery cost ini angkanya sudah sama, maka di situ akan berhenti eksplorasi dan penemuan sumber daya alam baru. Nah, sehingga eksplorasi dan penemuan sumber baru ini akan berlangsung sampai dengan tercapainya kondisi di mana marginal discovery cost sama dengan marginal scarcity rent. Jadi kalau sudah tercapai pada posisi ini, maka akan terjadi penghentian eksplorasi dan penemuan baru. Jadi eksplorasi ini akan berhenti kemungkinannya dua hal. Antara biaya discovery-nya yang mahal, sehingga nggak ada yang mau, atau karena dia nggak langka, maka harganya turun, marginal scarcity rent-nya rendah. Ya. Antara cost-nya yang kemahalan, atau harga sumber daya alamnya yang terlalu rendah, maka tidak akan ada eksplorasi sumber-sumber baru. Nah, tips untuk mengatasi kelangkaan yang kedua adalah technical progress, yaitu mengurangi biaya dengan menemukan cara baru untuk mengekstraksi, memproses, dan menggunakan biji sumber daya alam tadi. Jadi kalau tadi eksplorasi, kalau yang kedua ini gimana supaya biaya produksinya itu turun. Biaya ekstraksinya turun, biaya eksplorasinya turun, biaya prosesnya turun, atau penggunaannya turun. Nah, tingkat dan jenis kemajuan teknologi ini dipengaruhi oleh tingkat kelangkaan sumber daya tersebut seiring meningkatnya biaya ekstraksi. Nah, kalau semakin langka, biaya ekstraksi semakin besar, maka ada insentif untuk mengembangkan teknologi. Karena mengembangkan teknologi itu kan mahal. Tapi kalau biaya yang dihemat itu besar, maka biaya research itu jadi terbayar. Misalnya, oke ya, kita pindah ke whiteboard ya.
misalnya biaya research-nya 50 juta. Kalau 50 juta kalau rupiah mungkin terasa kecil ya. Misalnya biaya research-nya 50 miliar. Tapi kalau dengan teknologi baru yang dikembangkan ini, dalam tempo 5 tahun atau 10 tahun masa penggunaan teknologi ini, biaya yang diirit adalah 200 miliar, 50 miliar ini kan jadi terasa murah. Ya. Jadi semakin tinggi biaya ekstraksi atau semakin tinggi biaya penggunaan biaya produksi sumber daya alam, maka ada insentif untuk mengembangkan teknologi-teknologi pengolahan dan teknologi-teknologi ekstraksi yang baru. Dan untuk mengatasi kelangkaan yang ketiga adalah mengganti dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadi sumber daya yang langka tadi kita ganti dengan yang melimpah. Kalau kalian masih ingat yang saya sampaikan minggu lalu bahwa zaman dulu bahan bakar di dunia barat adalah minyak ikan paus. Ikan paus ini kan langka. Minyak bumi ini kan melimpah. Maka akhirnya yang terjadi kita mengganti sumber daya yang langka tadi, yaitu minyak paus tadi, dengan minyak bumi yang melimpah. Jadi di zaman itu untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar, maka terjadi substitusi dari ikan paus ke minyak bumi. Ya, itu termasuk strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam di masa itu. Nah, kita kemudian sekarang berlanjut ke telepon lagi. Oke ya, yang nelpon ibu saya soalnya. Kalau bukan ibu saya reject. Tapi karena ibu saya angkat. Ya, oke sorry tadi. Kayaknya hari ini kita cukup banyak ini ya, cukup banyak selingan dan penyegaran sepertinya ya. Mulai dari anak tetangga main, kemudian bapaknya anak tetangga yang nanyain anaknya kemana, pengamen, ya macam-macam. Kita lanjut ya. Pengukuran ketersediaan sumber daya alam ya. Ini kalau masih ke-mute kalian bilang aja ya. Pengukuran ketersediaan sumber daya alam untuk sumber daya alam yang sifatnya stok atau terbarukan. Ini ada 4. Tapi ingat ya, ini adalah salah satu metode pengukuran. Karena pengukuran ini tentu ada banyak sebenarnya. Ini adalah salah satu di antaranya. Jadi kalau kalian belajar, kalian harus tahu bahwa seringkali buku itu hanya sekedar jadi kalau kalian belajar sesuatu, kalian harus pahami bahwa buku itu kadang cuma mengajarkan sebagian aspek, sehingga kalau nanti ternyata kalian buka buku yang lain, pengukurannya ini caranya berbeda, kalian harus pelajari dulu kenapa latar belakangnya gitu ya. Jadi
untuk kali ini pengukuran sumber daya alam yang sifatnya stok ada 4 indikator untuk kali ini ya. 4 indikator ini adalah sumber daya hipotetikal, sumber daya spekulatif, cadangan kondisional, dan cadangan terbukti. Nah, sumber daya hipotetikal adalah deposit yang kita belum tahu depositnya berapa, tapi kita memiliki ekspektasi akan ditemukan. Ekspektasi ini didasarkan atas survei. Nah, ada survei biasanya dilakukan dengan melakukan ekstrapolasi data dari laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti pada periode sebelumnya. Jadi sumber daya hipotetikal itu ya masih hipotesa aja. Kalian sih nggak benar-benar tahu hipotesanya berapa. Dasarnya survei. Biasanya pakai ekstrapolasi data laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti yang ada pada periode sebelumnya. Itu hipotetikal. Nah, kalau spekulatif, jadi hipotetikal itu kalian hipotesis gitu. Basisnya survei, surveinya berdasarkan salah satunya berdasarkan ekstrapolasi dari data. Kalau sumber daya spekulatif itu deposit yang mungkin ditemukan pada daerah yang sedikit atau belum dieksplorasi. Jadi daerah itu belum dieksplorasi ataupun sudah dieksplorasi tapi baru sedikit, di mana kondisi geologi memungkinkan ditemukannya deposit. Jadi misalnya ya, minyak bumi kan di Arab Saudi kita anggap aja nih sudah tahu. Terus anggap aja Yaman belum pernah dilakukan eksplorasi. Nah, kemudian kalian datang melihat, oh kondisi geologisnya kok mirip dengan Arab Saudi ya. Nah, kemudian kalian prediksi, oh dengan kondisi seperti ini, kemungkinan ada cadangan deposit sekian. Ini sifatnya masih spekulasi. Ya. Nah, cadangan kondisional, yaitu depositnya sudah diketahui atau sudah ditemukan. Tapi dengan kondisi harga output maupun teknologi yang ada saat ini, belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Jadi misalnya sebuah gunung emas, kalian tahu, oh ini area permukaannya sekian. Oh di bawah tanahnya masih ada cadangan emas lagi. Tapi untuk ngebor ke bawahnya mahal sekali. Harga emasnya sekarang masih sekian nih. Kalau pakai teknologi yang ada, biaya ngebornya sekian. Belum masuk secara ekonomi. Tapi kalian sudah tahu, oh ini memang ada. Maka ini cadangan kondisional. Kondisional ini maksudnya syarat berlaku gitu. Syaratnya adalah kalau harganya sudah masuk atau teknologinya sudah ada yang efisien untuk ngebor. Nah, kalau cadangan terbukti adalah deposit yang sudah kita ketahui dan secara ekonomi dapat dimanfaatkan. Baik dari segi teknologi bisa kita akses dengan biaya produksi yang terjangkau, harganya juga masuk secara ekonomi masuk ya. Kalau di bor ini harga sumber daya alam ini sudah cukup mahal sehingga cukup menguntungkan kalau di eksplorasi dan juga adanya permintaan saat ini terhadap sumber daya alam tadi. Itu pengukuran sumber daya alam yang sifatnya tak terbarukan. Nah, kalau yang sifatnya terbarukan, indikatornya ada 4. Potensi maksimum, kapasitas lestari, kapasitas penyerapan, dan kapasitas daya dukung.
Nah, potensi maksimum yaitu didasarkan pada kemampuan alam untuk menampung sumber daya alam tadi tanpa mempertimbangkan kendala sosial ekonomi yang ada. Jadi laut ini kalau kita biarkan saja, berapa ton ikan yang bisa kita manfaatkan? Maksimum populasi ikan tunanya berapa? Maksimum populasi ikan kakapnya berapa? Ikan kerapunya berapa miliar ton gitu. Potensi maksimum ya. Nah, kalau kapasitas lestari adalah didasarkan pada kemampuan untuk menyediakan kebutuhan bagi generasi kini dan juga mendatang. Jadi jadi ini didasarkan pada kemampuan untuk menyediakan kebutuhan bagi generasi kini dan juga generasi mendatang. Misalnya nih, pada ikan kapasitas lestari itu ya maksimum yang bisa kita angkut berapa ton sehari supaya manusia hari ini maupun generasi yang akan datang bisa sama-sama mengkonsumsi ikan. Jadi kapasitas lestari itu seperti itu. Berapa banyak yang kapasitas yang bisa kita ekstrak tanpa merusak kemampuan konsumsi generasi kini dan juga generasi yang akan datang. Nah, kalau kapasitas penyerapan atau absorptive capacity itu didasarkan pada kemampuan sumber daya alam untuk memulihkan dirinya untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia. Jadi misalnya seberapa besar kemampuan tanah untuk menyerap limbah tekstil sehingga airnya bisa kembali seperti semula, bisa diminum. Karena kan sebenarnya tanah itu mengandung unsur-unsur yang bisa menyaring. Cuman kalau limbahnya ini terlalu padat, ya nggak semua bisa kesaring. Ini ada kapasitas penyerapan. Kemudian juga kapasitas daya dukung ya. Oh, ini kayaknya saya rada kebalik ya. Kapasitas daya dukung ini adalah didasarkan pada kapasitas maksimum untuk mendukung suatu pertumbuhan organisme. Oke. Jadi saya kayaknya tadi kebalik. Kapasitas daya dukung itu yang saya jelaskan di atas sendiri ya. Jadi maksimum sebuah laut bisa mengakomodir sebuah populasi ikan tuna itu berapa? Sebuah laut ini maksimum, Laut Jawa maksimum bisa mengakomodir ikan tuna berapa? Hutan ini maksimum bisa mengakomodir rusa berapa? Ini kapasitas daya dukung. Kalau potensi maksimum ini berarti adalah kemampuan maksimum alam untuk kita ekstrak gitu. Jadi kita ekstrak tanpa memperhitungkan sustainability tadi. Jadi potensi maksimum ini adalah potensi maksimum untuk kita ekstrak tanpa memperhitungkan aspek sustainability tadi. Kalau daya dukung ini atau carrying capacity ini adalah ya berarti kemampuan alam untuk mendukung kehidupan sebuah organisme. Nah, untuk mengukur kelangkaan di antaranya ada 3 indikator. Menggunakan harga real, menggunakan unit cost, atau menggunakan rantai kelangkaan atau scarcity rent. Kalau berdasarkan harga real, ya asumsinya adalah kalau barangnya jumlahnya makin berkurang, maka harganya akan semakin mahal. Sehingga kenaikan harga mencerminkan tingkat kelangkaan. Cuma mekanisme seperti ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah pertama adanya distorsi pasar oleh intervensi pemerintah. Kok saya kasih tanda panah ya?
Jadi distorsi yang pertama, kelemahan pertama adalah adanya distorsi pasar oleh intervensi pemerintah. Misalnya apa? Misalnya di Indonesia kan harga BBM ini tidak tidak benar-benar didasarkan atas mekanisme pasar. Kadang ada kebijakan pemerintah, sehingga kadang harga BBM di Indonesia tidak mencerminkan kelangkaan. Seperti harga beras, konon katanya petani kita semakin sedikit, tapi perasaan harga beras nggak naik-naik amat. Maka ya karena ada intervensi pemerintah di sana. Sehingga harga pasar kadang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian harga pasar seringkali tidak mencerminkan opportunity social cost dari kerusakan lingkungan. Harga minyak sawit, harga minyak goreng di Indonesia, minyak goreng ini kan dari minyak sawit ya. Itu kadang tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya beberapa perusahaan itu membuka lahan, ini beberapa ya, saya nggak bilang semuanya, beberapa ini membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran. Nah, karena melakukan pembakaran, maka biayanya kan lebih murah. Tapi biayanya lebih murah, tapi bagi masyarakat di Kalimantan misalnya, mereka harus membayarnya karena pariwisatanya turun, kesehatan mungkin turun, sakit paru-paru. Kalau temporal masih mending, kalau sakitnya permanen bagaimana? Kekurangan oksigen ini mungkin bisa jadi mengakibatkan ada kerusakan otak mungkin yang tidak disadari dan lain-lain. Ini kan semua menimbulkan biaya ya. Yang menanggung biayanya ini kan bukan orang yang mengkonsumsi minyak goreng di Jawa gitu. Nah, sehingga harga pasar ini kadang tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya karena ada biaya-biaya yang ditanggung oleh orang lain. Itu pengukuran menggunakan harga real. Jadi intinya adalah harga real. Kalau pengukuran berdasarkan harga real itu maksudnya adalah kelangkaan ini bisa kita lihat dari harga. Jadi apakah sumber daya alam ini langka atau tidak, kita lihat dari harganya. Kalau harganya mahal, maka barangnya langka. Contohnya ya berlian tadi, emas dan lain-lain. Namun terkadang ada kelemahannya di mana harga pasar ini kadang ada distorsi oleh intervensi pemerintah maupun ada biaya-biaya sosial dan lingkungan yang tidak tercover dalam harga. Nah, metode kedua indikatornya menggunakan unit cost. Kalau makin langka, maka biaya ekstraksinya makin besar. Jadi, misalnya kayak minyak bumi zaman dulu, ketika minyak bumi masih melimpah, bangun sumur pengeborannya kan ya di darat aja. Yang ada di laut kita nggak mau akses, ngapain kita akses ke laut, toh di darat lebih murah. Cuman karena saking langkanya, maka lama-lama ya sudah laut pun kita hajar deh. Ya karena mau nggak mau ya memang demand-nya tinggi. Padahal kan biaya ekstraksi kalau lewat laut kan semakin mahal, sangat mahal gitu. Sama juga nelayan. Awalnya kan mancingnya cukup di dekat-dekat pantai aja. Ya, biayanya murah. Tapi makin lama kalau makin langka, di tepian sudah nggak ada ikan, maka dia harus melaut ke lebih jauh. Maka biaya ekstraksi ini bisa jadi indikator akan kelangkaan. Kalau biaya ekstraksinya makin lama makin mahal, maka berarti barang ini semakin langka. Cuman ada kesulitan, yaitu mengukur
penggunaan modal ini karena adanya perkembangan di bidang teknologi produksi. Dan juga kita tidak mempertimbangkan aspek dari substitusi tadi. Substitusi apa keberadaan barang substitusi ya, substitusi terhadap sumber daya alam kita. Nah, yang terakhir adalah pengukuran berdasarkan scarcity rent atau rente kelangkaan. Didasarkan atas selisih pada harga per unit output dengan biaya ekstraksi marginal. Ya, jadi intinya kalau ada selisih antara harga per unit output dengan biaya ekstraksi marginal, maka ini ada scarcity rent. Semakin tinggi selisihnya, ya sederhananya gini, kalau barang itu makin langka, maka orang yang menguasai sumber daya alam tadi, dia akan semakin leluasa untuk menentukan harga, ya kan? Suka-suka saya dong, gitu. Orang cuma saya yang punya. Kalau nggak mau ya silahkan, pergi aja. Nah, kurang lebih itu konsepnya begitu. Nah, jadi semakin lebar jarak antara biaya ekstraksi marginal dengan harga barang, maka berarti makin besar rente kelangkaan. Karena selisih ini bisa terjadi karena adanya kelangkaan tadi. Orang yang menguasai barang yang langka, dia akan makin punya power untuk menentukan harganya. Jadi ekstra harga karena kelangkaan ini adalah rent dari kelangkaan tadi. Nah, maka ini bisa menjadi indikator kelangkaan sumber daya. Nah, tipologi kelangkaan ini seperti ini. Ini pendefinisian aja ya. Jadi pendefinisian aja. Jadi kalian jangan sampai kebingungan. Jadi kalau sumber daya alamnya ini adalah non renewable, di mana sebentar biaya ekstraksinya ini tidak meningkat sepanjang waktu, maka sumber daya alam ini mengalami tipologi kelangkaan yang disebut sebagai Malthusian stock scarcity. Ya. Jadi kalau kalian menemukan ada sumber daya alam yang sifatnya non renewable, tapi biaya ekstraksinya tidak meningkat sepanjang waktu, maka ini disebut Malthusian stock scarcity. Jadi misalnya hutan, kayu hutan misalnya, kan oh enggak, itu renewable ya. Ini yang non renewable. Ya, jadi misalnya mungkin pasir untuk pembangunan jumlahnya terbatas, tapi biaya ekstraksinya kita asumsikan ya tidak meningkat sepanjang waktu. Maka kelangkaan terhadap sumber daya alam ini disebut sebagai Malthusian stock scarcity. Tapi kalau dia non renewable, biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, maka ini dinamakan Malthusian flow scarcity. Ini contohnya apa ya? Karena rata-rata biaya ekstraksi ini justru turun sih sebenarnya. Yang meningkat sepanjang waktu ini, asumsikan misalnya emas ya, karena kan mau nggak mau kan makin lama kan galinya semakin dalam ya. Maka bisa jadi emas ini masuk dalam kategori kelangkaan flow scarcity. Nah, kalau sumber daya alam ini masuk dalam kategori renewable, kemudian biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, maka ini disebut sebagai Ricardian flow scarcity. Nah, kalau biaya ekstraksinya meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif, misalnya ini mungkin terjadi pada ikan ya, makin banyak ekstraksi kumulatif yang kita gunakan, maka kelangkaan ini disebut sebagai Ricardian stock scarcity. Jadi ini cuma pengkriteriaan dari sebuah kelangkaan gitu. Oke, kita lanjut ya. Pengaruh globalisasi terhadap ketersediaan atau kelangkaan sumber daya alam.
Jadi jaringan global ini menjembatani perdagangan dan menciptakan kesempatan baru untuk identifikasi akses terhadap suplai. Intinya gini, jaringan global memungkinkan adanya perdagangan, di mana perdagangan ini menciptakan kesempatan baru untuk kalian mengakses dari sumber-sumber baru, suplai baru, sehingga meningkatkan substitusi sebuah komoditas. Kalau misalnya ini kan kalian dari Jawa misalnya, kemudian tiba-tiba kalian kesulitan mendapatkan batu bara dari Kalimantan, kalian punya pabrik di Karawang, kalian butuh batu bara dari Kalimantan ini rada susah, kalian bisa impor dari Australia. Nah, ini kelebihan dari globalisasi. Jadi ibaratnya kalian bisa membuat jalur suplai baru, kalian bisa mencari pemasok baru. Misalnya kalau karet Indonesia diembargo, negara lain mungkin bisa mencari alternatif melalui karet Malaysia dan lain-lain. Nah, cuman memang jaringan global juga punya beberapa kerentanan. Jadi misalnya biaya transaksi tinggi bagi negara-negara miskin untuk mengimpor sumber daya alam dan teknologi untuk mengatasi kelangkaan. Jadi negara-negara miskin ini membutuhkan biaya transaksi yang tinggi untuk impor sumber daya alam dan teknologi. Ya mau gimana lagi, saingannya kan negara maju. Kemudian juga terbukanya akses pasar bagi siapapun termasuk pelaku kriminal sehingga meningkatkan penjarahan sumber daya alam. Jadi kayak ekspor gading ini akan semakin meningkat karena akses terhadap pembelinya juga akan semakin meningkat juga. Oke. Hal ini terutama dapat terjadi di negara-negara yang lemah tata kelolanya. Kemudian terjadi eksploitasi terhadap negara-negara miskin, meningkatnya risiko konflik karena negara-negara miskin dapat membentuk aliansi sesama negara-negara miskin, dan memudahkan migrasi bagi penduduk yang mengalami kelangkaan sumber daya alam sehingga memicu konflik dengan penduduk lokal. Jadi adanya migrasi penduduk ke daerah baru yang langka. Jadi ada penduduk yang dia mengalami kelangkaan sumber daya alam, kemudian bermigrasi mencari penghidupan yang lebih baik. Misalnya, mendengar di sana ada tambang emas, kemudian migrasi ke sana menambang emas sehingga dapat memicu konflik dengan penduduk lokal. Jadi misalnya banyak juga orang yang mungkin dari Jawa datang ke Dharmasraya, karena Dharmasraya itu kaya dengan emas. Nah, hal-hal seperti ini kadang bisa memicu konflik dengan penduduk lokal. Karena misalnya nih, penduduk lokal mungkin awalnya ekonominya dari pertanian. Ketika pendatang ini muncul karena adanya penambangan emas. Kalau penambangan emas ini yang menambang orang lokal kan, oke, pertanian rusak, tapi yang rusak kan orang lokal. Tapi ketika pendatang yang kemudian mengeksploitasi dan merusak lingkungan sehingga pertanian warga lokal terganggu, nah ini kan bisa memicu konflik antar etnis ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya ke toilet dulu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa diajukan ya. Oke, kita break dulu 5 menit ya.
Oke, kita Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Tapi sebenarnya untuk sesi tanya jawab mungkin rekaman saya matikan aja ya. Stop recording ya.